Saatnya Anda ikuti podcast bersama Dekranasda Kota Semarang. Halo, selamat siang sahabat Dekranas dimanapun Anda berada. Kembali saya Santi Rosalia menyapa Anda dalam podcast Dekranasda Kota Semarang. Tentu saja hari ini luar biasa karena kita kehadiran tamu-tamu yang hebat. Kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana industri kreatif yang memang memberikan makna yang luar biasa kepada Nusantara. Dan sudah hadir bersama saya ada Bapak Samuel Jidiwatimana, beliau adalah anggota DPR RI periode 2024-2029, perancang mode, kemudian juga pembina dan penggiat industri kreatif. Selamat siang Pak, apa kabar? Baik-baik, Mas dong. Oh Mas, baik. Sudah di Semarang masih Sudah di Semarang ya, Masnya kita, Masnya kita. Kalau di DPR RI boleh gitu ya Pak ya. Masih takut kita ya kalau salah. Masih Dewe, jadi Mas Samuel ya, Mas Sam. Selamat datang Sugeng Rawuh. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini sudah meluangkan waktu, sengaja datang di podcastnya Dekranasda Mbak Sahnas untuk bisa menyapa kita semua dan memberikan motivasi tentu saja ya. Dan kalau bicara soal Dekranasda Kota Semarang, maka tidak asing lagi kalau bersama saya juga ada Mbak Sahnas Nadia Winanto Putri. Hai. Beliau adalah Ketua Harian Dekranasda Kota Semarang. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Harus sehat ya. Agendanya full Pak. Beliau ini Mas. Lagi. Baik, nah Mas Sahnas, kita sepakat hari ini berbicara tentang industri kreatif adalah masa depan ekonomi warga. Why gitu ya. Nanti pertanyaan ini tentu saja akan kita kupas. Mumpung sudah ada Mas Sam dan juga Mbak Sahnas, kita pengen tahu dulu sebetulnya itu bicara soal industri kreatif ya Mas Sam ya. Ini seberapa besar punya nyawa untuk perekonomian di negeri kita tercinta ini Pak? Menurut saya semua kegiatan kita itu semua terkait dengan kreativitas. Gak ada yang enggak. Mulai ibu rumah tangga bangun pagi menyiapkan sarapannya, ini kan bagian dari kreativitas. Yes. Gimana supaya anak-anak nggak bosen dengan sarapan yang sama setiap hari. Kadang-kadang kalau dia telur dibikin dadar, dibikin ceplok, ini kreativitas. Jadi seringkali orang kemudian menempatkan kreativitas itu adalah sebuah produk yang jauh dari mereka. Ya, sehingga kalau bicara kreativitas sepertinya harus menunggu wangsit. Oke. Kan enggak. Sebetulnya harian hari pakai hijab. Pasti ada kreativitas. Betul ya. Mencocokkan warna dengan kalungnya, dengan blazer. Itu kan kreativitas. Sesederhana itu sebetulnya ya Mas? Iya dong. Oke. Iya dong. Jadi kreativitas is your lifestyle. Nah, kalau kemudian kita menempatkan seperti itu, kita kemudian tidak menjadi awam dengan kreativitas. Jadi kreativitas itu tidak perlu mahal. Yes. Ya, tidak perlu mahal. Waktu dirimu ke apa tempat kacamata? Optik. Ya. Milih kacamata karena apa dasarnya? Ya, yang pertama memang Cocok kebutuhan. dengan wajah. Ya, kebutuhan mata Tapi ya. kan pilihannya begitu banyak. Banyak sih. Your creativity that make your choice. Iya, jadi bayangan kita kreativitas itu big picture. Betul. Wow gitu ya. Dan tidak semua orang bisa melakukan. Ternyata tidak ya. Kreativitas bagian dari semua orang. Yes, oke. Menurut saya ya, nggak tahu menurut Mbak Syahnas. Baik. Ini menggugah kita Mbak Sahnas ya, bahwa setiap orang memiliki itu sehingga tidak menjadi kemungkinan nothing tidak dilakukan oleh semua orang, dan itu bisa memberikan value juga bagi setiap orang. Iya. Iya, karena saya sangat setuju dengan perkataan dari Mas Sam. Mas ya, Mas. Di Semarang Saya sangat soalnya. setuju dengan perkataan dari Mas Sam. Karena saya seneng duit, saya doyan duit. Iya, yes, okay. Jadi saya menarik kreativitas terhadap cuan. Iya. Tadi kan kata-katanya Mas Sam, pagi-pagi kita harus sudah mikir sarapan untuk anak, mau dibikin apa. Iya. Lah, itu yang sekarang telur keriting yang lagi happy. Anak-anak itu. Betul. Dan kemudian menjadi cuan besar di mana-mana. Dasarnya kan dari situ, Mbak. Iya. Berdasarkan kepada kehidupan sehari-hari, ada juga yang ibu-ibu menjual makanan empasi. Betul. Kreativitas Kreativitas lagi.
Jadi untuk memberikan nilai tambah pada kreativitas itu bisa muncul dari mana saja? Dari mana saja. Oke, baik. Dari mana saja. Sehingga akhirnya yang namanya kreativitas, ekonomi kreatif, itu bukan hanya milik kementerian loh. Itu kita bersama. Jadi kalau kemudian, kenapa ya orang itu tidak kreatif? Sebetulnya bukan tidak kreatif. Tapi kita mempersempit yang disebut kreatif itu apa? Sesuatu yang di luar kelaziman kita tidak melihat itu sebagai kreativitas. Tapi kalau kita mindsetnya sudah segala sesuatu yang dilakukan orang adalah bagian dari kreativitas, seberapa kayanya kita yang terdiri berasal dari berbagai suku di Indonesia. Betul. Nah, pertanyaannya begini mas, kayak so deket banget ya. Apa sebetulnya peran budaya dan juga kreativitas sebagai sumber nilai tambah untuk bisa kita jadikan identitas, kebanggaan juga? Jadi boleh dilurusin dikit. Ya. Kebudayaan itu bukan nilai tambah. Tapi kebudayaan itu nilai utama. Nilai utama. Itu kebudayaan. Kita berkreasi berdasarkan kebudayaan dan akar kebudayaan. Nah, kita nih beruntung karena kita berasal lahir di negara kepulauan, bukan kontinen. Ya, sehingga setiap pulau ini di masa yang lalu itu kan raja semua punya peak momentum mereka. Nah, kemudian dengan globalisasi kita sepertinya mau diseragamkan. Jadi istilah saya, jangan pernah menseragamkan keragaman. Ini pelajaran antropologi, manajemen antropologi dan social culture one on one. Kalau bicara sama akademisi, kalau saya kan anak jalan, jadi berdasarkan experience. Dia simpulkan pada sebuah akademiknya. Jadi jangan menseragam. Karena keragaman itu kekayaan. Iya betul, Mbak. Keragaman itu kekayaan. Dan negara yang terdiri dari kepulauan seperti kita sebanyak ini, cuman kita loh. Betul. Jadi jangan dimiskinkan dengan konsep-konsep orang-orang yang hidup di kontinen. Iya. Itu setuju banget sih. Setuju banget karena kemudian bayangin ya dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, lalu kemudian Sulawesi, Papua, NTB, NTT, Bali. Itu kan masing-masing. Maluku jangan dilupain dong. Iya, Maluku. Maluku segala. Itu kan masing-masing punya keragamannya masing-masing. Kebetulan keunikan dan keunggulannya. Iya, betul. Juga, Dari kain wastranya itu di Sumatera dengan Jawa, dengan Kalimantan, lalu kemudian dengan Sulawesi, dengan Bali dan NTT. NTB itu motifnya beda-beda, pewarnaannya juga beda-beda. Nah, salah satu saya ini nengok si anyamannya si Roro Kenes ya. Ini kan dasarnya dari anyaman negeri kita. Betul. Kekayaan anyaman yang biasa dibuat oleh jerami, oleh bambu, ini sekarang dikulitkan supaya rasanya jadi internasional. Di luar ada brand yang juga seperti ini. Tapi siapa yang bilang bahwa brand mereka itu tidak terinspirasi karena anyaman kita? Kenapa tidak berpikir begitu? Kenapa nggak dibalik? Kenapa kita berpikir selalu yang kita yang follower aja gitu ya? Baik. Kita menjadi salah satu kayak semacam charging bahwa kita ini bisa bangga punya Indonesia dengan segala keragamannya. Iya, local is the new global. Baik. Nah, Pak Sam, dimulai dari mana kita untuk bisa membangkitkan semangat itu untuk semua pelaku UMKM yang ternyata memiliki keutamaan dan kelebihan itu, Pak? Dimulai dari kesadaran dengan apa yang kita miliki. Sering dari kita selalu melihat keluar rumput tetangga lebih hijau. Kenapa pantun itu nggak dilupakan ya? Tapi bahasa itu dilalaikan aja ya, Pak ya? Ya. Jadi kita harus menyadari kita punya apa sih di daerah kita.
Gitu, karena coba kalau kita tanya hitung-hitungannya Syanas, sesuatu produksi dia akan efisien kalau bahan bakunya dari sekitar kita. Betul. Ya. Betul ya. Betul. Nah, dalam kreativitas juga begitu. Betul. Sebetulnya dalam keseharian, kan apa yang ada di sekitar kita? Kalau suatu waktu kita tidak punya beberapa bumbu lainnya, kita berkreasi. Kita bikin suatu dengan bumbu yang kita punya. Ini namanya value creation. Nah, ada lagi Istilahnya pokoknya kalau sama dia ada sesuatu deh. Ini value creation, value mapping yang dasar untuk kita melakukan strategic branding. Nah, ini udah nggak usah ikut inkubator kali Iya, ya. Betul, maksudnya betul. bukan. Tetap Nggak usah masuk kuliah, tetap harus ikut. Itu saya itu dipermudah ya, soalnya mempermudah kalau ada inkubator. Tapi maksudnya tuh ini udah diringkes sama Pak. Ada knowledge, ada pencerahan yang kita pengen sharekan kali ini talkshow-nya bersama Mas Sam. Itu ya salah satunya inkubator penting karena itu untuk salah satu alatnya untuk bisa menaikkan kelas, kemudian betul. Ya, jadi kalau boleh saya potong ya Pak ya, inkubator penting. Kalau orang sempat sekolah, ya tidak terbatasi karena waktu ataupun biaya, sekolah deh. Karena dengan sekolah, dengan inkubator, sistem itu diajarkan. Saya ini hasil orang yang otodidak. Sehingga knowledge saya itu jumping. Dan itu melelahkan. Dan tidak semua orang punya energi kayak Pak Sam. Persis, tapi saya bukan karena saya nggak mau sekolah. Saya tidak punya biayanya untuk sekolah. Satu. Kedua, pada masa saya tidak ada nih inkubator lah, sekolah, nggak ada Mbak. Jadi saya akrobat. Betul. Tapi sekarang adanya inkubator, Dekranasda menyiapkan sistem, ada pelatihan, ikutin. Yes, itu ya. Jadi semua yang sudah ada ini optimalkan. Betul. Mas, pertanyaannya adalah kolaborasi seperti apa yang mesti kita lakukan untuk bisa sama-sama mengangkat ini menjadi sebuah nilai ekonomi dan juga kemapanan bersama, Mas. Oke. Ini juga kalau boleh nilai ekonomi ini jangan jadi prioritas satu. Oke, baik. Karena begitu prioritas satunya adalah masalah ekonomi, orang akan kemudian mencari atau melihat yang laku kayak apa sih? Dia mendekatkan terhadap yang laku karena ada nilai ekonominya. Oke. Tapi pendekatannya harus pada kreativitasnya dulu. Pendekatannya harus pada kemampuan untuk menciptakan keunikan. Karena tidak mungkin Mbak memilih brand B kalau di brand A yang sudah lebih dulu dia sudah mengeksplor. Sudah semua ditemukan di sana. Sudah di sana. Oke. Kita harus menonjolkan keunikan kita. Keunikan ini nanti akan jauh lebih mudah dimonetisasi. Tapi kalau bukan berawal dari keunikan, tapi berawal pada ekonominya, nanti yang terjadi perang harga. Nanti yang terjadi dia jual segitu, gue murahan supaya bisa dibeli barang gue. Nggak boleh. Kalau Syanas jual seperti ini, saya juga mau memproduksi tas. Diferensiasi apa ya yang bisa saya lakukan? Jangan ngomong kalau Syanas jual tas ini sekian X rupiah, gimana ya supaya saya bisa jual X minus? Kan jadi begitu. Ya. Padahal kita kaya, setiap kita punya kreativitas. Dan itu tidak ujung-ujungnya di nilai ekonomi ya, Mas? Akan ekonomi. Perbedaan keunikan tidak bisa dibandingkan. Ya, value creation. Nah, ini dasarnya dari branding. Nah, itu ya. Kan kalau misal kita seperti tadi omongin sama Pak Sam itu berarti kan seakan-akan kita cuma copycatting ya. Ya. Nah, kalau kita Betul. copycatting, lalu bedanya apa dong dengan produk import KW? Ya. Sih. Iya. Nggak ada value-nya kan. Nah, kalau nggak ada value-nya, ya udah itu gampang sekali customer ataupun target market nggak akan ingat dengan Betul. produknya kita. Akhirnya produk yang luar yang lebih murah dia yang akan jalan. Karena kita memang selalu membiasakan diri pendekatan utama ekonomi. Iya. Ini harus harus mindset. Kita ini negara kaya. Kaya bukan hanya karena tambang. Pagi ini kita bicara masalah kekayaan kreativitas. Iya. Jadi kalau mindset dari awal I
am a creative person. Oke. Ya. Sehingga siapapun sebagai pemula, sebagai apa istilahnya, yang baru mulai startup, tapi mindsetnya I am a creative person, itu mulainya udah beda masuknya. Ya, ini sebenarnya basisnya juga yang dimiliki oleh seperti kayak Thailand, Ya. Vietnam Ya. kayak gini juga. Ya. Vietnam itu kenapa kok kemudian banyak sekali investor yang masuk ke sana? Itu karena memang mereka sudah menciptakan sebuah creativity industry yang bisa menampung seluruh kebutuhan dari pasar global. Kain mereka punya Ya. tuh. Jadi dari awal mereka tahu bahwa mereka kan Vietnam juga punya tenun ya. Betul. Oh, tenunnya kayak begini nih. Berarti bisa dimodifikasi seperti ini, seperti ini. Untuk kalau pasar kita yang mana ya? Iya, untuk pasar yang mana. Oh, produk premiumnya seperti ini, medium seperti ini, ya mass produknya seperti ini lagi. Itu mereka sudah bisa memetakan industrinya. Dan itu it's about data. Iya, betul. Ya, Research data harus dan dilakukan. ya, Ya. research dan intel, Ya. intel marketnya marketing ya. intel. ya. Dan basisnya dari creativity. Creativity. Bukan copycatting loh. Tuh. Thailand juga sama. Basisnya apa? Creative industry, bukan copycatting. PR untuk kita apa sih sebetulnya, Mas? Soal bicara kreativitas, ternyata Thailand juga melakukan ya. Menyadarkan masyarakat Betul. bahwa setiap kita adalah makhluk kreatif. Kok bisa setiap kita makhluk kreatif? Karena kita berdasar dari kepulauan berbeda. Anyaman, tekniknya ya bisa sama, Ya. hasilnya bisa beda. Nah sekarang misalkan mau di kuliner dengan bumbu yang sama, suruh orang Sumatera masak, Kalimantan masak, Jawa masak, NTT masak, beda loh Hasilnya ya. hasilnya. Oke. Benar nggak? Iya, betul. Iya, iya, iya. Coba ada masakan dengan ayam. Tes itu berarti kreatif juga ya, Mas? Iya. Ini kan sama aja halnya kalau perkara makanan itu kayak kita bicara Thailand punya tom yum, Ya, di kita punya soto. ya. Oke. Sotonya kita tuh beda-beda loh. Nah, betul. Bicara Cuma- soto, Iya. kayak Shanas tahun lalu bikin festival Soto soto. Vaganza. Coba berapa puluh macam Itu hanya soto. Semarang saja Hanya ya? Semarang Dan aja. hanya soto. Iya. Coba. Iya. Itu kan bukti setiap kita bisa kreatif. Dan kreatif itu tidak terbatasi bahwa dia sempat kuliah S1, S2, 2, S3, S4, S5 enggak. Iya, iya, iya. Oke. Ya. Gitu loh. Nah, menyadarkan masyarakat karena itu yang akan menimbulkan percaya diri, I am a creative person. Kalau itu sudah muncul, pasti Jalan. Salah. jadi betul-betul. Nah, ya, Sekarang dari hal soto aja. Industri soto itu kan menghasilkan omset yang luar biasa ya. Dan setiap kali kita pergi ke sebuah kota, Ada Semarang aja soto legendnya ada berapa? betul. Solo ada berapa? Nanti kita ke tempatnya Bandung sotonya beda lagi. Benar, Banjar juga Banjar ada soto. Surabaya ada, Padang ada, Makassar ada. Iya, Soto Makassar. Makassar. Itu kan semuanya basisnya dari creativity. Jadi sangat disayangkan kemudian ya ini juga agak mengajak masyarakat juga. Kalau kemudian keragaman-keragaman seperti ini hilang hanya karena kita nge-hype follow budaya dari luar. Ya. Benar. Belum hits kalau belum makan makanan Makanan Korea. Korea. Odeng apa-apa gitu. Sorry ya, mohon maaf. Padahal kan sebenarnya itu kan proses food ya malahan ya. Iya, 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 iya. Processing Betul. food loh. Bukan, padahal kalau kita ngomong soto itu sudah ada protein, kolagen, Betul. fiber, Nah. makanan sehat, rempah-rempah. Ayo Up Radio, Meaningful Radio. Apalagi sekarang kan gaya hidupnya kan kalau anak-anak sekarang Healthy mereka life bilang ya udah. healthy life. Nah, Iya. kan nggak nyambung ya. anak. Slow eating, ya, mindful eating. Nah, sekarang kan nggak nyambung ya. Healthy life, mindful eating, tahu-tahu kok makannya processed food. Iya. Nggak nyambung. Betul, betul, betul ya. Jadi Padahal ini Jadi PR-nya meaning station. biar kita bersama. basis creativity harus Ya. diolah, diuri-uri bahasa Jawanya Mas, Ya. diuri-uri supaya ini bisa menjadi sebuah industri yang lebih menghasilkan lagi. Ya. Kita sudah menghasilkan loh, Ya. tapi kan potensinya belum terasa banyak. Eman-eman kan, misal 100% paling kita ngomong potensinya baru keasah separuh 50% ya Mas Sem ya. Kurang malah ya. Malah kurang. Malah Lah padahal nih kok susah diasah benar-benar
waduh tuh Vietnam sama Thailand pasti kalah. Karena kita punya keragaman itu ya. Ya, berapa banyak budaya yang ada di Indonesia. Itu Saya jadi speechless dong, jadi nggak bisa bertanya apa-apa kalau sudah dibilang bahwa kreativitas itu milik kita bersama. Masa itu sudah menutup pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi yuk mari kita mengelaborasi diri ya. kita, betul. Kemudian juga kita merefleksi Betul. ya. Gitu ya Mas ya. refleksi, introspeksi, mensyukuri. Mensyukuri Karena itu ya. dengan kesadaran kita akhirnya mensyukuri. Betul. Ya, yang ekonominya bisa meningkat bukan hanya pemilik tambang loh. Betul. Ya, dan pemilik tambang tidak akan sehat dan menjalankan tambangnya dengan benar kalau nggak ada kuliner yang benar loh. Nah, itu ya. Karena sumber energi dari situ ya Mas ya. Tidak dari energi tambangnya ya, dari manusianya. Kemudian gini, tambang Iya. itu kan terus terang ketika kita mengeksplorasi sebuah tambang, itu kan ada kerusakan ekologi ya. Ya. Industri kreatif itu tidak merusak ekologi, Nah, tapi kita malah mengeksplor keragaman hayati menjadi sebuah industri yang bermanfaat. Contoh, pewarnaan alam dengan indigo. Indigo vera itu asalnya dari Indonesia. Pewarna biru indigo vera terbaik itu dari Indonesia. Itu yang kemudian diambil oleh penjajah Belanda, dikembangkan mereka di luar negeri. Kita disuruh pakai pewarna sintetis. Padahal indigo vera yang ada di tempatnya Jawa dengan yang ada di tempatnya NTT, lalu kemudian ada juga di tempatnya Sulawesi dan lain-lain, itu tuh warnanya bisa menghasilkan beda-beda. Dan kemudian pewarna indigo vera yang dilakukan itu tidak merusak alam sama sekali. Bayangkan Mbak, kalau semua sources indigo vera itu dari Indonesia dan kita bisa mengekspor ke luar negeri, apakah ada kerusakan ekologi? Nggak ada. Ya. Kita bisa mesejahterakan petani yang mengembangkan tanaman toms ataupun indigo itu. Ya. Kemudian kita bisa beli pewarna dengan harga yang lebih bersaing, nilai value-nya kuat, produknya tuh nggak cuma kain, tapi sampai ke tempatnya ready to wear pakaian, sampai ke home decor, sampai lain-lain, value-nya jadi naik semua. Nah, info-info seperti ini kan perlu disosialisasikan. Betul. Ya, jadi Karena salah satunya ketidaktahuan, ya, melalui betul. Up Radio. Tapi gimana caranya kemudian Up Radio ini harus bisa meresonans ini ke pendengar yang lebih luas. Jangan lupa simak live streaming kami di upradio.id dari Sabang sampai Merauke bisa mendengarkan ya. Jadi kayak susah gini sih kok. Umpamaannya tambang itu di depan dapat banyak Mbak. Tapi kerusakan ekologinya ini kan juga ratusan tahun kita harus membayar. Ada efek. Kembali lagi. Ya, untuk mengembalikan seperti semula, bahkan tidak bisa kembali. Nah, tapi kalau semisal industri kreatif dengan eksplorasi alam dan lain-lain, kita dapatnya sedikit-sedikit, tapi kita membangun sebuah jejaring ekosistem masyarakat yang lebih kuat, dan kerusakan ekologinya itu sangat minimalis. Ya, minimalis. Minimalis. Bahkan ketika kita bilang minimalis ini nggak ada biayanya kok, malah kita memperkuat ekosistem itu dari penduduk sampai masyarakat, alam dan industri. Wah, itu artinya malah ada penanaman kembali pohon itu kan jadi Kalau kita Betul. kembali kalau tambang kan ya. iya betul. Bahkan kemarin Kalau yang tambang kan iya. kayak tapi seperti kan kerusakan dari Iya, kelapa betul. sawit kan jauh lebih besar. termasuk juga yang kemarin kita lihat, aduh sedih banget ya, yang kejadian di Sumatera, Banjir ya. banjir Sumatera segala macam itu. Nah, ini kan terus terang kita hidup untuk anak cucu ya. Jadi kan kita mesti mikir nih, sistem seperti apa sih yang mau kita kasih nih buat anak cucu gitu. Iya. Nah, industri kreatif itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang bisa mengayakan dan memanusiakan anak cucu untuk mereka hidup sejahtera. Mungkin tidak kaya raya, tapi sejahtera bersama. Sejahtera itu tadi. Sejahtera bersama itu lebih dahsyat daripada kaya raya seorang diri loh. Ya, tapi pemahaman akan kaya raya juga perlu kita eksplor. Ya. Apa sih yang disebut kaya raya? Apakah punya berlian 10 karat? Kesehatan kita ini kan kekayaan utama. Ya. Jadi kalau kaya raya punya mobil sport, punya apa? Enggak.
Tapi kalau kita mencukupi, kita sukacita, kita bersyukur, kita bahagia, itu kan sebetulnya Kaya kekayaan raya yang sesungguhnya ya. Dan menghidupi bersama-sama, membangun saling sebuah- menghormati, menghargai. Itu kan it's the beauty of life. When we are passing by the life. begitu Pak. Apa tuh Mas Masem. Masem ngomong Ya. gitu, saya jadi teringat akan satu makanan khas Kota Semarang, yaitu lumpia. Lumpia itu kan berdasarkan kepada lumpia yang khas Semarang ya. Ya. Itu kan berdasarkan kepada akulturasi berapa Ya, banyak budaya. Betul. Dari China, China, Jawa Jawa, juga ada. Terus abis itu Arab kan ada rempahnya. iya betul, ada masuk situ juga. Nah, ini kan sebuah kreativitas yang sebuah kreativitas dari sisi F&B ya, makanan, basisnya toleransi loh, Ya, cultural. ya. Dan Itu kemudian baru bisa lumpia ya? itu bisa Dan di menghidupi Wastra ya, juga begitu. Iya, kan? betul. menghidupi berapa Iya. banyak orang. Iya, kita absorb berbagai Merusak kultur alam yang nggak? ada. Merusak alam nggak? Iya. Nggak kan? Betul. Tapi nggak ada lumpia di sini. Harusnya sini ada kopi ya, Dan lumpia, kopi ya. Temanggung ya, lumpia Semarang gitu loh. Jadi ngobrolnya lebih asik gitu ya. Nah, Mas yang bicara soal ekosistem tadi sedikit dicuplik ya. Sebetulnya seperti apa sih membangun ekosistem yang efektif ya untuk industri kreatif, kemudian juga bisa bersama-sama tadi sejahtera bersama. Iya. Shanas saja, nyambung dulu ke Shanas. Karena masalah ekosistem ini kan masalah yang kemudian sudah ada teori-teorinya. Oke. Ya, monggo Shanas. Nanti Jadi Mas Sam memperkaya. ya, jadi gini, ekosistem itu dibangun biasanya, kita nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah pakai teori juga, saya ngikutin dari Mas Sam aja. Ya, oke. Ekosistem itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu nenek moyang kita. Oke. Tuh. Karena nenek moyang kita itu ada istilahnya sampai dikatakan yang namanya gotong royong. Gotong royong itu basisnya ekosistem. Ya. Apalagi kalau kita masuk ke tempatnya desa-desa yang dengan culture yang masih kuat segala macam, itu kan mereka ada yang jimpitan itu loh. Iya. Jimpitan jimpitan. Jimpitan. Jadi jimpitan satu keluarga jimpit beras berapa Beras, ya. itu disimpan. Kalau terjadi paceklik, simpanan jimpitan bisa diberikan kepada warga. Sama, ya. Itu adalah sebuah bentuk dari ekosistem. Sudah ada mendarah daging tempatnya kita. Makanya yang namanya di Indonesia itu kan masyarakatnya terkenal sukanya tolong menolong. Dulu diajarkan Iya. seperti itu, gotong royong dan lain-lain. Itu ekosistem. Nah, ekosistem ini, basis dari kultural ini yang harusnya digali dan diperkuat. Seperti kayak tadi, karena saya di Dekranas, otomatis harus ngomongnya tentang kerajinan ya. Kerajinan mungkin dari seperti kayak produknya saya gitu. Ya belinya dari pabriknya yang lokal. Karena pabrik lokal juga udah bagus banget kok untuk materialnya. Dikerjakannya oleh orang lokal. Yang orang lokal belum bisa, kita latih untuk bisa menganyam, dan kemudian akhirnya mereka bisa mendapatkan penghasilan yang cukup baik. Ketika mendapatkan penghasilan yang cukup baik dan mampu, mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Saya mendapatkan profit ini saya kembalikan lagi kepada masyarakat berupa pelatihan agar supaya kapasitas produksi saya bisa lebih meningkat. Akhirnya kemudian saya bisa berjualan sampai dengan kepada pasar ekspor. Ekosistem kan, Mbak? Apakah serta-merta kemudian saya bisa mendapatkan profit yang banyak? Enggak. Tapi kemudian di sini pemerataan, distribution of wealth. Jadi pemerataan ini bisa berjalan dengan enak nih. Karena begitu kita bicara pemerataan, artinya saya bisa meningkatkan kapasitas produksi dengan cara aman, tanpa saya harus berinvestasi dengan kapital yang sangat besar. Karena kalau kita ngomong tentang pabrik, wah, itu kan resikonya tinggi ya. Buat UMKM yang basisnya adalah kembali kepada sebuah ekosistem, ini adalah cara yang paling aman, nyaman, dan bisa dikelola bersama. Nah, kalau saya melengkapi, untuk terjadinya sebuah ekosistem yang komprehensif, kembali lagi masing-masing harus sadar kemampuannya. Jadi kalau saya punya kemampuan A, be the best di kemampuan A.
dia kemampuan B, kemampuan C. Sehingga akhirnya mata rantai ini terbentuk. Ya, masing-masing akan saling mengisi. Dan ini sebetulnya nilai gotong royong itu kan. Ya. Ya, betul. Jadi masing-masing harus sadar kapasitas, sadar apa yang dimiliki, sadar kemampuannya. Ya. Itu yang akan saling mengisi. Kata-katanya ini meritokrasi. Nah, Meritokrasi. Ada lagi tuh Meritokrasi. Sesuai dengan kapasitas dari atau sesuai dengan shiftnya dia. ya, The right man and the right on the place. right. Iya. Gitu ya. Gitu kan. Jadi kalau kita udah mulai bicara seperti gini, akhirnya terlihat sebetulnya itu simple. Ya, menurut saya sederhana kalau kita tidak ingin menjadi orang lain. Just be yourself. Ya. Nah, be yourself ini bukan sekedar ini Shanas, ini Santi, ini Samuel. Kenapa Tapi kita 3S ya? who are you? Kan gitu kan? Ya ya. Who are you? Who are you? Nah, itu aja seringkali sulit loh. Dan ini saya sadari pada suatu waktu saya berada di luar ya, ketemu dengan keluarganya teman saya. Waktu saya diundang dinner, orang tuanya tuh tanya, Samuel, who are you? Who am I ya? Kita tahu kita Samuel, saya fashion designer, tapi bukan what is your profession. Tapi kamu siapa sih? Nah, ini harus dikomunikasikan dengan anak-anak kita. Iya iya. Ini Ya. Who are you? ini masih awal sebetulnya ya Mbak ya, untuk berbicara bagaimana tentang yang begini dan begono yang besar. Awalnya saja kita harus kuliti dulu nah ya Mas ya. Iya. Sebenarnya dari apa yang diutarakan oleh Mas Sam itu benar. Karena begitu kita tanya who am I, Ya. terus kemudian kan kita lihat, oh aku sukanya di sini, aku bagusnya di sini. Oh aku tuh ternyata bagusnya adalah kuliner, suka buat soto karena sotoku enak, Iya. kreatif lagi kan. Iya iya. Akhirnya dia menekuni untuk industri persotoan. Oh soto dulu deh sebelum jadi industri. Dari soto dia bisa buat 10 mangkok, 20 mangkok, 30 sampai kemudian akhirnya ribuan mangkok. Ya. Betul. Punya cabang di mana-mana. Ya. Awal mulanya kan cuma dari Menyadari kemampuan diri. Nah, menyadari kemampuan diri ini menjadi penting karena seringkali, nah ini mungkin juga salah satu dari kebiasaan kita ya. Shanas bisa masak soto, bisa bikin ayam goreng, bisa bikin, bisa. Iya. Tapi kita tidak mendalami, Tidak ada specialty. gitu. Oke. Ya, apa-apa kita bisa. Palu Tapi kita gada gitu ya expect Mas. nggak? Ah betul Gitu. betul. Jadi jangan bangga kalau palu gada ya. Palu Iya, monggo ada nggak jangan ada. bangga ya. Sebetulnya yang expert itu yang Iya. harusnya didalamin ya. Betul Iya. betul betul. Nah, bicara soal siapa kita sudah ngerti who I am. Bagaimana kita mengkomunikasikan ini kan juga penting Mas. Betul. Bagaimana ini yang berhubungan juga dengan produk, terus personality juga, dan ujung-ujungnya di kreatif juga. Iya, jadi kalau menurut saya kita ini bangsa yang kuat atau terbiasa ngobrol, tapi tidak komunikasi. Ngobrol ya. Ngobrol. Menurut saya ngobrol dan komunikasi itu berbeda ya. Kalau ngobrol ya itu tadi bisa ngalor ngidul kemana-mana. Tapi kalau komunikasi ada hal yang ingin kita sampaikan. Nah ini harus dilatih Mbak untuk komunikasi. Ya. Nah ini menurut saya terkait pendidikan. Kita di pendidikan kita dari kecil biasa multiple choice, bukan essay. Iya iya pilihan ya. ABC. ABCD. Jadi kita nggak ngerti how to communicate. Kalau kita nggak bisa komunikasi, bagaimana kita mau koordinasi? Kalau kita nggak bisa berkoordinasi, bagaimana kita mau kolaborasi? Cannot. Jadi saya dengan Shanas baru beberapa bulan terakhir saya mengkomunikasikan, Shanas saya suka produk Rorokenes yang ini. Ya, itu saya komunikasikan kesukaan saya. Ya. Ya. Lalu saya koordinasikan boleh nggak di produk ini ada for Samuel Batimena. Oh. Karena saya mau memasarkannya di lingkungan saya. Oke, terjadilah kolaborasi itu. Iya.
Sampai sekarang. Sampai sekarang. gitu ya. Jadi kita memang harus melatih untuk komunikasi. Nah sekarang kembali ke masalah komunikasi ya Mbak ya. Ini saya alami di diri saya sendiri. Waktu orang tua saya meninggal, ternyata pengetahuan saya mengenai siapa bapak saya, siapa ibu saya, itu praktis nggak ada. Oh. Saya cuma tahu mereka ibu dan bapak saya. Mereka berasal dari ini, sekolahnya di sini. Tapi sebetulnya positive value dari orang tua kita nggak banyak yang tahu. Karena kita berhubungan sebagai ibu dan anak, bapak dan anak di dalam keluarga. Tapi umumnya kita nggak komunikasi. Ngobrol saja ya. Ya kita cuma ngobrol. Iya. Gitu loh. Jadi Pelajaran baru. Buat evaluasi keluarga. Dan orang-orang betul. Nanti ada semacam apa ya, legacy yang bisa. Jadi saya nggak tahu. Oke. Bapak saya itu sebenarnya punya titik-titik maksimum dalam hidupnya tuh apa? Ibu saya ini sebetulnya sebagai pekerja sosial sudah menyentuh siapa saja. Oke. Ya, jadi di lingkungan terdekat aja umumnya we do not learn from our parents. Iya, that's right. Ya. Ya benar. Benar. Tapi kalau udah nggak ada baru kita, bapak gue dulu ngapain ya waktu muda? Ha-ha. Jarang ada orang tua Jarang. menceritakan. Waduh, luar biasa ya pertemuan yang tidak disangka. Agendanya dari bulan Februari kita bikin, semuanya Tuhan menentukan hari ini. Amin. Bisa Semesta melaksanakan. menentukan. Baik, nah bicara soal karya lokal menuju pasar global juga ini menjadi PR bersama ya Mas Sam, dan mungkin Dekranasda juga pengen UMKM naik kelas, kemudian juga bisa lebih dikenal secara nasional dan juga internasional, keinginannya begitu ya. Apa ini yang bisa di tangga apa yang bisa dinaikin dulu Mbak Sanas untuk proses itu? Untuk proses itu sebenarnya sih adalah ini ngomongnya yang mana dulu nih, dari POV-nya UMKM ataukah POV-nya Dekranasda? Dari Dekranasda. Oh, Dekranasda. Karena Anda adalah Dekranasda, ya. oke ya. Kalau dari POV-nya Dekranasda itu kita ini sedang di dalam melakukan program kurasi. Oke. Tahun ini pertama, apa tuh program kurasi pertama? Jadi kami dari Dekranasda sangat berharap teman-teman follow IG Dekranasda Kota Semarang dan kemudian mengikuti program kurasi yang dilakukan. Ya. Program kurasi ini akan bisa menjadi sebuah bank data yang dapat dibaca oleh pemerintah Kota Semarang akan positioning dari UKM yang berada di Kota Semarang secara lebih komprehensif. Lalu setelah itu dari teman-teman ini nanti kita bisa melakukan, dari pembacaan data itu akan bisa melakukan program clustering secara lebih teliti lagi. Nah, berdasarkan kepada industri-industri yang ada lagi nih. Dari situ kan keluar pemetaan kebutuhan. Karena jujur terus terang pasti akan berbeda antara yang kelasnya masih sangat kecil yaitu Mikro. malah di bawahnya lagi Pak. Oke, Seperti kayak nano, lalu ultra, pendampingannya adalah dengan siapa? Lalu kemudian yang sudah mikro sama kecil nanti pendampingannya bagaimana lagi, kan kebutuhannya berbeda-beda ini. Dari pemerintah Kota Semarang bersama dengan Dekranasda, pemerintah Kota Semarang ya, itu bisa mengadres atau bisa menjawab kebutuhan itu dengan lebih seksama. Jadi nggak random. Tidak subjektif tapi kemudian objektif. Itu yang kita lakukan. Dan kemudian ada platform-platform yang kami dapat mengarahkan UKM-UKM ini untuk berkembang ke depannya sesuai step by step. Kenapa harus sesuai step by step? Karena kalau kelasnya masih sangat kecil sekali, rumahan, belum ada pegawai, tidak mungkin untuk mendapatkan pelatihan ekspor yang sangat jelimet kan. Ya. Berarti yang rumahan ini bagaimana? Apakah kemudian ditinggalkan? Enggak. Rumahan-rumahan ini semisal dikumpulkan menjadi satu, apalagi apabila dia di dalam sebuah satu kawasan seperti RT atau RW gitu. Berarti kan bisa menjadi sebuah klaster. Nah, ketika sebuah klaster ini terbentuk, itu akan menjadi sangat lebih kuat. Lebih kuatnya bagaimana? Satu, untuk mendapatkan permodalan.
satu yang maju, seorang ibu-ibu ataupun lainnya, pihak bank pasti akan gini, aduh kira-kira gimana ya. Boleh dipotong nggak? Ya. Saya sekalian mau nanya ya, dan ini menurut saya buat masyarakat juga perlu. Ya. Yang tadi dalam satu RT atau RW, kemudian dia bisa bersatu menjadi satu klaster. Ya. Apakah itu berarti di dalam jenis produk yang sama? Lebih baik dalam satu jenis produk yang sama, Pak Sen. Oke. Nah, kalau ternyata nih di RT ini ada 27 kakak, ya, yang 15 kakak jenisnya happen to be sama, ya, yang sisanya itu berbeda-beda. Nah, yang sisanya itu apakah gabung di RW lain atau gimana? Bisa pilihannya bisa bergabung atau kemudian menjadi support system. Karena begitu kita bicara sebuah klaster, itu kan kemudian kita itu dalam produk yang sama ya. Benar. Berarti kan kita berbicaranya meningkatnya nanti menjadi sebuah perkumpulan ya Pak. Nah, perkumpulan itu kan ada organisasinya. Ada yang memegang di bagian produksi nanti. Tapi kemudian harus ada yang memegang di bagian keuangan dong. Harus ada yang memegang di bagian pemasaran dong. Nah, ini dikerjakan bersama-sama Pak Sen. Oke. Nah, Ini yang bersama-sama. menghandle kreativitas Adalah mereka. Jadi mereka bersama. Mereka bisa bersama. Kenapa? Karena begini nih. Sorry potong lagi. Ya. Tapi berarti kita sudah mulai harus membiasakan diri untuk melebur ego kita. Betul. Dan karena ego ini selalu menjadi hambatan utama. Betul. Dan ego sektoral ya. Dan disitulah sebenarnya basisnya dari gotong royong. Ya. Mungkin kita tidak terlihat, tapi kita bisa sejahtera bersama. Ya. Itu yang terpenting. Karena saya mengenal ada sebuah kelompok di mana mereka bisa meleburkan egonya dan menerapkan hal-hal seperti ini. Dari yang permodalannya cuma 1,5 juta gitu. Ya. Sekarang asetnya mereka udah hampir 100 juta. Itu satu klaster Jenis. Iya, satu jenis. Satu jenis. Dan itu sebenarnya adalah dari kelompok binaannya Roro Knes yang juga diadopsi sama BI gitu loh, Bank Indonesia. Nah, ini yang sebenarnya kemudian kita kepingin secara bertahap, fundamentalnya kuat, dari ultra nano, fundamentalnya kuat, mereka bisa ke tempatnya mikro bisa ke kecil, begitu udah kecil, mikro aja deh. Dari mikro tuh mereka kuat, itu cuma tinggal digas sedikit, tek gitu, langsung lari. Tapi kalau semisal di tempatnya ultranya udah goyang ini, dan kemudian mereka nggak mau jadi satu, sementara untuk skillnya masih istilahnya cukup rendah, ataupun tidak mumpuni, secara finansial pun mereka juga pasti akan tertolak, akan menjadi sangat sulit untuk mereka bisa scaling up. Nah, untuk bisa scaling up ini bisa dilakukan apabila bergerak bersama, karena pihak perbankan ataupun pihak investor ataupun pihak penjamin ketiga, mereka akan merasa lebih aman apabila pinjaman itu ditanggung renteng oleh sebuah kelompok, bukan oleh orang per orang. Dan ketika kelompok ini bisa menunjukkan kredibilitasnya ya, konsistensinya, lembaga-lembaga tersebut tidak akan meninggalkan. Kenapa? Jadi bersama kita bisa. Karena kemudian lembaga-lembaga tersebut melihat bahwa ini potensinya ada. Saya harus ikut membimbing supaya kelompok ini jadi lebih besar lagi. Karena win-win solution. Nah, ya, kalau kreditnya diturunkan, kreditnya bisa berputar baik, ada yang bertanggung jawab, gitu ya. Nah, inilah ekosistem tadi, Pak. Betul. Jadi ini informasinya silahkan bisa dilihat di Instagramnya Dekranasda Kota Semarang ya. Jadi sekarang kalau Anda tidak mengenal sosial media akan selalu ketinggalan. Jadi sekarang follow segera ya. Dan mungkin ada satu lagi sebuah gambaran ya. Seperti usahanya masih rumahan. Tahu-tahu diajak ke pameran yang lebih besar. Seperti kayak Inacraft gitu. Di Inacraft kemudian ketemu dengan pembeli masih domestik, tapi dia langsung pesannya gini, saya pesen ya anyaman crochet, anyaman tas, anyaman crochet, banyaknya adalah 200 pieces. Saya minta untuk 3 minggu ready. Ini usaha rumahan yang dia cuma bisa memproduksi 1 minggu cuma 5, maksimal 5, bahkan mungkin cuma 2, babak belur kan. Lah, kemudian ketika diajak ke Inacraft,
akhirnya apakah itu mendapatkan sebuah hasil? Ya. Nggak ada kan. Tapi bayangkan kemudian ketika ibu-ibu yang memproduksi 5 ini tadi, Rumahan tadi ya. rumahan Satu. tadi bersatu, ada orang 4 atau 5 atau 7 aja. Berarti kan ketika 7 1 minggu 35. Terus kemudian dibawa nih satu kelompok, hasil produk ini dibawa satu kelompok ke Inacraft. Saya pesen ya 200 biji, 1 bulan jadi. Ya, cincai. Udah ada kelompoknya. Betul, betul. Nah, tapi Itulah. handicapnya bisa terjadi kalau kemudian mereka yang mempunyai otorita untuk mengajak pameran, mereka tidak melihat kapasitas yang diajak. Yang diajak berdasarkan kenal, Ya. berdasarkan hubungan. Dan ini bukan rahasia lagi, selalu terjadi di mana-mana. Ya, Betul, yang betul. diajak karena kenal, karena teman saya, Tidak potensial Ya. padahal. tapi tidak melihat potensinya. Nah. Nah, dulu saya sebelum jadi anggota DPR RI, saya tuh bagian pengembangan usaha di Dekranas, Dewan Kerajinan Nasional. Dan ini juga memang harus menjadi pengetahuan. Jadi saya harap apa yang dilakukan dengan Dekranasda di Semarang atau di betul ya di Semarang, Ya, ya? Semarang. Ini bisa dicontoh oleh Dekranasda lainnya. Ya. Ya. Karena di berbagai daerah intel permintaan pasar ini juga belum menjadi sesuatu yang diutamakan. Ya. Jadi mereka seringkali bikin produk, ya ikut pameran, bukan berdasarkan kapasitas, bukan berdasarkan permintaan pasar. Ya. Cuman karena dari dulu biasa bikin anyaman kayak gini, mereka bikin terus. Padahal demandnya sekarang udah nggak begini. Betul. Demandnya berbeda. Udah berbeda, udah bergeser. Ya. Pewarnaannya udah berbeda. Nah, mereka tidak mengisi diri. Nah, pelatihan sering diadakan oleh berbagai kementerian. Tapi seringkali, ini juga bukan rahasia, pelatihan dilakukan satu, karena penyerapan anggaran. Ya. Kedua, dilakukan tidak berdasarkan intel pasar. Ya. Ya. Ya, sekedar latihan tuh Program saja. program. Nah, yang lebih parah lagi, misalkan sebuah pengrajin UMKM, dia harus mendapatkan 7 poin pelatihan. Yang diberikan pelatihan pertama di kelompok ini. Ya. Pelatihan kedua yang harusnya merupakan kelanjutan dari pelatihan pertama dilakukannya di kelompok yang berbeda. Oh. Pelatihan ketiga pindah Sering lagi ke nyambung. kelompok lain. Iya, iya betul. Kenapa ini dilakukan? Karena di dalam laporan mereka tidak boleh di kelompok yang sama. Padahal materinya secara materinya padahal kan berbeda-beda. harus berkesinambungan ya. Harus berkesinambungan. Baik, baik, Pak. Ya. Nah, ya. Padahal saat ini apalagi efisiensi terjadi. Betul. Jadi dengan anggaran yang sangat sedikit, mereka jumping kemana-mana. Yang mendapatkan latihan pertama dan latihan kedua, nanti hilang nih, dia dapat lagi waktu latihan ke-7. Ya. Nah, di tengahnya apa? Ya, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya. Karena dilakukan partial itu tadi ya. Betul, betul. Iya. Oke, oke. Nah. Mas Sem memberikan pencerahan yang luar biasa ya. Hari ini kita ya. Oh, sudah baik. Jadi saya sudah dikasih waktu. Ya, ini aja belum ada camilannya ya, kita ngobrol, kita diskusi, kita memberikan Berarti komunikasi The yang macam-macam. Meaning Station Up Radio Part harus 2. ada sesi 2 dan 3. Gitu ya, Pak. Kalau Mas Sam bersedia, Pokoknya begitu ada di Semarang, di kontak kita kemana aja Mas Sem, oke lah kita akan bikin podcastnya. Mas, apa mau disampaikan di akhir perbincangan part 1 kita ini? Yang menurut saya satu, kesadaran bahwa kita ini makhluk-makhluk kreatif. Oke. Setiap kita diberikan hikmat ya untuk bisa menciptakan sesuatu yang unik. Dan dengan latar belakang geografis kita seperti ini, tidak layak kalau kita rendah diri karena kita tidak menguasai bahasa asing atau teknologi, karena kekuatan kita adalah pada kemampuan tradisi. Oh, luar biasa. Terima kasih. Mbak Sanas? Kalau saya singkat aja, perkataannya dari Mas Sam, tolong beda satu. karena susah tuh.
dapat di bangku kuliah ya. Lalu kemudian yang kedua, tolong follow IG dari Dikranasda Kota Semarang dan ikut program literasinya. Ya. Jangan takut untuk ikut kurasi. Karena Ya. yang bahkan yang Expert pun, maksudnya sudah ranking tinggi, mereka pun juga ikut mengikuti. maaf, mereka pun juga mengikuti kurasi Ya. untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari kurator. Amin. Kira-kira saya kekurangannya di mana untuk mereka bisa belajar dan scaling up. Ya. Ya, jadi sahabat Dekranas dimanapun Anda berada, industri kreatif bukan hanya tentang menghasilkan produk saja, tetapi tentang menciptakan value atau nilai. Dan ketika kreativitas dipadukan dengan inovasi dan kolaborasi, wow, masa depan kesejahteraan warga akan semakin kuat dan berdaya saing. Saya Santi Rosalia pamit, kita ketemu lagi di podcast Dekranasda Kota Semarang berikutnya. Sampai jumpa, sukses untuk Anda.